Halo teman-teman semua, kembali lagi di CMC dengan saya Noki. Saya Nanas. Nah, karena saya kan kemarin kita udah kedatangan tamu dari pimpinan pusat nih, yaitu ada BPH dan juga kadif-kadifnya kan. Iya, keren banget. Nah, untuk kali ini kita udah kedatangan tamu dari cabang nih. Dan lebih tepatnya ini dari divisi BPH-nya. Kan kalau kemarin kita BPH yang dari pusat itu kan hanya perwakilan aja kan, Iya, benar. Yaitu wakil ketua. Nah, kali ini kita ada kedatangan semua BPH, yaitu ketua, wakil, bendara, dan juga sekretaris. Mungkin kita langsung panggil aja kali ya Kak. Boleh Kakak BPH, silakan masuk. Oke. Mulai dulu gimana ya? Kalau kakak dari cabang ya? Iya, cabang, betul. Kira-kira dari cabang mana Kak? Kalau aku dari cabang Margonda dan Fatmawati. Boleh, kan ini belum nggak Abdul nih kalau nggak perkenalan dulu ya. Mungkin dari satu-satu perkenalan dulu. Halo. Ini nggak apa-apa. Perkenalkan, nama aku Kaila. Aku menjabat sebagai ketua himpunan di DPC Marwati atau Margonda dan Fatmawati. Halo semuanya, saya Lutfia Rosmadewi sebagai bendahara di HIMSI Marwati. Halo semuanya, aku Restian atau Tian, menjabat sebagai wakil ketua dari cabang Margonda X Fatmawati. Halo semuanya, nama aku Paramayu. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris dari DPC Margonda dan Fatmawati. Berarti kalian semua ini berarti dari cabang yang sama berarti ya? Cabang Margonda dan Fatmawati. Iya. Semuanya ini. Nah, yang dulu deh, yang ringan-ringan dulu nih pertanyaannya. Aduh, Ringan ya. Ya, ringan. Untuk kan kalian nih masuk di sebuah himpunan. Apa sih alasan dan tujuan kalian untuk masuk di misi ini himpunan? Alasannya apa? Boleh dari Kak Kaila dulu. Boleh silakan. apa ya? Kalau aku tuh karena memang dari dulu seneng banget berorganisasi gitu, ikut organisasi. Jadinya kayak pas masuk kuliah tuh dari zaman maba tuh udah kayaknya pengen ikut organisasi lagi gitu. Akhirnya pas tahu nih ada HIMSI gitu. Pas semot tuh akhirnya aku ikut deh join semot. Nah sampai akhirnya bertahan sampai sekarang gitu sih. Itu aja sih, kayak karena seneng aja, seneng ketemu orang gitu, seneng berinteraksi sama orang, seneng juga nyoba hal-hal baru gitu. Jadi kayak nge-challenge diri sendiri itu kayak lebih seneng keluar dari zona nyaman juga kan. Jadinya karena biar kayak gak bete gitu, jadi kalau ikut himpunan kan ada kegiatan gitu, walaupun padat tapi kayak senang aja ngejalaninnya. Iya, iya benar, sambil ketemu banyak orang kan gitu. Ini berarti sebelumnya udah pernah ikut organisasi lainnya? Oh, waktu SMA iya pernah ikut OSIS. Oh, Iya. ngerasain nggak sih kayak perbedaan di OSIS dan juga di misi gitu? Organisasi kuliah gitu. Kalau perbedaannya cukup signifikan ya, kayak jauh banget gitu. Yang dimana kalau SMA itu tuh kita nggak perlu pusing-pusing nyari dana, terus juga kita kayak setiap proker itu tuh kita tinggal ngajuin, terus bakal di ACC juga segala keperluan fasilitas apapun tuh udah disediain sama sekolah gitu. Jadi kita cuma tinggal mikirin gimana cara caranya gitu. Sedangkan kalau misalkan pas di kuliah ini tuh di HIMSI terutamanya tuh kayak harus benar-benar mikirin semuanya gitu, mulai dari kita harus mau ngadain kegiatan tuh di mana ya, terus juga targetnya siapa, apalagi kan buat pakai fasilitas kampus juga kan harus mengajukan peminjaman segala macam, ada prosedurnya gitu. Makanya kayak itu sih kayak kerasa jauhnya banget, apalagi kayak harus mikirin pengeluaran pemasukan ya kan itu. Iya,
Jadi kalau dulu kan di SMA aku tuh kalau misalkan emang butuh dana tinggal ngajuin proposal terus cair uangnya gitu walaupun sebelumnya di backup dulu sama kas gitu. Tapi ketika masuk ke perkuliahan itu tuh bener-bener apalagi kan HIMSI banyak banget cabangnya ya nggak mungkin kampus nyairin semuanya kan. Iya. Nah jadinya di situ sih kayak peran anak-anak himsinya yang kayak oh ternyata emang harus banget nge-challenge diri buat kayak nyari ini itu mikirin ini segala macem gitu yang tadinya dulu nggak terlalu diambil pusing sekarang kayak hal sekecil apapun tuh ternyata bisa bikin pusing ya kalau misalnya kita nggak bisa nge-handle itu. Ya, kayak mengimprovisasi juga kan. Iya betul. Kalau tadi Kak Kayla kan emang sudah terbiasa berorganisasi ya. Kalau aku emang ingin keluar dari zona nyaman yang tadinya kan kayak kuliah pulang, terus anak baru. Iya betul, kupu-kupu, anak baru. Terus waktu itu kan sempet diajakin sama teman-teman kelas gitu. Ayo gabung himpunan. Aku sendiri kayak belum terbiasa kayak buat berorganisasi gitu. Jadi ya udahlah dicoba gitu. Kali aja kan bisa kita nambah relasi. Contohnya kayak aku sama Lutfia satu kelas tapi aku nggak kenal waktu semester 1. Sedih banget. Terus nah semenjak aku ikut himpunan jadi kita ngobrol sama Ayu jadi kenal, terus sama Kak Kayla gitu. Iya betul. Boleh? Ya. Kalau aku sih karena dari sekolah itu belum pernah nyoba organisasi ya. Jadi kuliah ini kayak pengen banget cobain hal baru, ikut organisasi. Itu juga pas awal-awal tuh kan kenal sama Kak Kayla. Jadi juga diajak sama Kak Kayla, ayo ikut himpunan gitu. Oh, berarti diajak ya? Iya, Berarti diajak sama juga. aja kayak Katian. Iya, bener. Betul. Kalau dia gimana? Lebih ke gabut sih ya. Masuk iya gabut, mahasiswa baru gitu kan nggak tahu nih mau ikut apa gitu. Sedangkan kalau di BSI sendiri UKM itu kan beda-beda tempatnya gitu kan ya, nggak semua ada di BSI Margonda gitu. Iya betul, makanya mikir apa sih yang ada gitu. Jadi yang dipilih adalah himpunan mahasiswanya, sistem informasi gitu. Makanya akhirnya terjerumuslah di HIMSI gitu sampai sekarang jadi BPH gitu. Iya terjerumus banget. Tuh, kurang lebih gitu sih. Jadi dari Katian, Kak Ayu dan Kak Lutfi sendiri kan berarti sebelumnya backgroundnya kan belum pernah ikut organisasi kan? Betul. Ikut apa? Dulu ikut sih pas zaman Covid, tapi jadi menjabat ketika Covid terjadi gitu kan. Agak nggak guna OSISnya dikit. Jadi tidak terlalu merasakan itu gitu. Makanya benar-benar yang baru terjerumus banget di organisasi. Iya. Iya begitu gitu. Nah, berarti cuma Katian dan Kak Ayu nih yang yang belum pernah dan nggak ada background untuk organisasi kan. Nah, setelah ikut organisasi nih, itu ngerasa ada perubahan nggak sih dari hidup kalian berdua gitu kayak apa gitu? Kalau dari aku sih paling perubahannya kayak jadi banyak temennya ya, lebih banyak temennya, terus kayak harus bisa komunikasi sama orang lain. Kalau dari Katian sendiri? Lebih berwarna ya. Berarti sebelumnya Monokrom. Jadi kalau semenjak udah kenal organisasi apalagi himpunan satu kan nambah temen ya. Terus yang jelas kayak kita kumpul-kumpul jadi punya pengalaman kayak kita ngumpul di beda tempat. Jadi aku yang bukan asli orang Depok jadi tahu jalan satu. Terus betul eksplor tempat. Terus yang kedua jadi tahu orang-orang di himpunan tuh keren-keren ya kayak berbagi betul. Pengalamannya tuh bukan berbagi pengalaman bukan dari diri kita tapi kayak ngobrol sama Kak Kayla, dia udah banyak berorganisasi, pengalamannya lebih banyak, terus sama teman-teman yang lain seperti itu. pengalaman juga dari orang lain. Betul. Oke, mungkin dari kalian kan kalian kan
sebagai satu kesatuan. Kalian tugas kalian sebagai BPH tuh kalau untuk di Sabang sendiri itu seperti apa? Boleh. Jadi kalau tugas itu sih sebenarnya kayak kalau nggak in general aja sih, kayak apa namanya, dari tugas BPH tuh ngapain tuh di Sabang gitu kan, kayak mungkin beda untuk di BPH pusat gitu. Kalau di Sabang sendiri tugasnya seperti apa, atau cara birokrasinya atau gimana, mungkin dari ketuanya mungkin ada mau dijelasin. Kalau misalkan ngomongin tugas secara general gitu ya, sebenarnya tugasnya BPH itu kan mengkoordinasi gitu, mengkoordinir anak-anaknya gitu. Nah, jadi kayak segala keputusan itu nanti bakal balik lagi ke BPH gitu. Jadi keputusan-keputusan yang dikeluarkan mulai dari Kadif segala macam itu pastinya akan kembali didiskusikan pada BPH. Nah, jadi kayak BPH yang menangani semua yang masalah yang terjadi di lapangan gitu. Terus juga kayak kalau misalkan ada kendala apapun juga kayak BPH yang harus, kalau aku ya nyebutnya kayak BPH tuh harus siap selama 24 jam gitu. Karena kalau misalnya, karena nih fun fact-nya anak-anak aku tuh di cabang tuh jam 11 malam aja kadang masih ada yang ngechat gitu. Waduh, banget tuh. Iya. Jadi tuh kayak aku nyebutnya kayak kita harus siap 24 jam, dan apa ya, kalau misalkan peran BPH itu kosong tuh kayak apa ya, dari anak-anaknya itu atau kadifnya yang kadifnya ketika ada kendala, misalkan ada apa ya, gak bisa hadir segala macam, itu tuh pasti bingung harus di backup sama siapa gitu. Sedangkan kan kalau misalkan ke anggotanya belum tentu bisa hadir segala macam, tapi kan kalau untuk BPH kayak selalu diusahakan bisa hadir gitu. Makanya kayak BPH apa ya, selain mengkoordinir itu selalu mencoba untuk membantu membackup anak-anaknya gitu, membackup tugas-tugas Kadif juga gitu. Jadi kalau misalkan ada atau kegiatan tuh didiskusin dulu sama BPH-nya berarti ya? Iya, jadi kayak sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin proker itu kan dari kita gitu bebas gitu, kayak kalau anak-anak punya apa ya, punya ide proker apa-apa gitu, kita bebas welcome. Cuma yang nanti tuh balik lagi kayak kepikiran sama kita, dipikirin gitu sama kita, terus sama Kadifnya juga gitu. Kayak gimana nih kalau misalkan ide dari divisi ini tuh kalau kita jalani nanti tuh dampaknya tuh seperti apa sih gitu ke depannya gitu, baik dampak buruk, dampak baiknya itu ke kita tuh seperti apa, ada kerugian apa enggak segala macam gitu. Ini sama BPH. Iya betul. Iya. Ini yang lain ada yang mau nambahin? Ya, kita mau nambahin yang lain. Ya kurang lebih seperti itu ya yang Kak Kayla jelasin. Terus kalau kembali lagi ke kalau BPH kan kayak buat kayak pondasinya cabang kan ya. Jadi yang mengatur segala sesuatunya ya BPH juga gitu, mengkoordinasi bareng ya. Ya, hebat. Berarti benar-benar tugasnya banyak banget ya, dan juga harus selalu HP itu harus nyala ya. Kalau nggak nyala tuh kayak ini bakal chaos juga kan, mungkin kan, karena tiba-tiba pas nyalain HP udah ada ratusan chat nih masuk ya kan dari anggota juga. Mungkin saya ini sebagai ketua, saya cara mengelola buat mengambil keputusan penting dan mendelegasikannya ke anggota lain. Tadi kan sempat juga ya aku bilang kalau misalkan di apa ya, setiap ada keputusan atau apapun aku pasti diskusiin sama BPH gitu. Nah jadi kayak segala keputusan yang aku ambil gitu, baik itu untuk keputusan mentok, misalnya untuk keputusan Kadif atau anggota keseluruhan, itu tuh pasti gak bakal aku ambil keputusan sendiri gitu. Kadang-kadang aku pun diskusi dulu gitu sama DPP gitu, sama Kak Najma tuh. Iya gitu. Iya, sama DPP gitu, atau enggak sama Kak Randy-nya, kayak baiknya kayak gimana ya kalau misalkan
DPC Marwati gitu, Margonda dan Fatmawati mau mengadakan program ini, kegiatan ini gitu. Jadi ketika dari mereka udah dapat masukan, terus aku sounding lagi nih ke BPH gitu. Nah aku tuh nanti kayak nanya, ngobrol-ngobrol rapat gitu, nanti baiknya kayak gimana, barulah keputusan itu tuh ada gitu. Jadi setiap keputusan yang diambil itu aku pasti selalu melibatkan BPH atau Koornya gitu. Kadang-kadang aku tuh udah sering banget gitu kayak di grup gitu malam-malam kayak assalamualaikum, selamat malam gitu. Kayak yang lain tuh udah kayak aduh ada apa ya. Iya. Iya gitu. Kayak udah nggak heran gitu. Nah sampai akhirnya kayak yang tadinya di luar juga mau nggak mau harus ikut rapat kan. Nah itu kayak kita tuh pasti selalu kalau misalkan emang perlu didiskusin langsung sama koornya gitu, langsung kita diskusin BPH bareng koor gitu. Jadi kalau misalkan emang kita diskusin ambil keputusan yang di BPH itu yang benar-benar internal banget gitu, yang benar-benar sifatnya emang harus diselesaikan sama BPH gitu. Tapi kalau misalkan emang udah ada sangkut pautnya nih sama anggota, misalkan ada sama RSDM atau pendidikan Kominfo Litbang, itu tuh pasti selalu melibatkan koornya gitu, nggak mungkin enggak, karena bagaimanapun juga kan koornya tetap kepalanya di divisinya gitu, iya penanggung jawabnya. Jadi segala apapun yang tahu yang terjadi di divisi itu kan koornya ya. Jadi BPH pun masuknya monitoringnya melalui koornya, sehingga keputusannya itu nanti dihasilkan dari diskusi bersama. Nah kan dari diskusi tersebut mungkin kan dari Kayla juga Katian kan sebagai ketua dan wakil. Nah, pas saat diskusi pasti ada aja dong momen-momen ketika kayak berbeda pendapat nih. Mungkin ada konflik pendapat gitu, cara kalian berkomunikasi biar sekalian menyelesaikan gitu, cari jalan tengahnya itu gimana nih dari kalian berdua gitu. Biasanya kan emang kalau misalkan lagi ada kayak gitu, ada selisih paham ya, biasanya ada pro dan kontra. Nah kita ya saling ngejelasin kalau misalkan tindakan A yang kita ambil, kita harus berpikir dari tindakan A ini nanti yang didapat apa gitu, kayak hasilnya gitu. Terus kayak ibaratnya dipikirkan untuk jangka kedepannya gitu. Terus kan biasanya kalau ngobrol kita langsung di grup chat ya, jadi ada sekre dan bendaharanya gitu. Jadi punya grup chat BPH sendiri gitu. Iya betul. Jadi kayak apa namanya, diskusin gitu, terus dari jalan tengahnya gitu kan untuk jangka panjangnya seperti apa gitu. Iya. Biasanya kan anggota juga pasti ada nih selisih pahamnya nih, kalau nggak ada. Itu gimana tuh cara BPH menyelesaikan harus? Boleh sama, boleh yang menjawab. Berat lagi. Lebih mungkin kita ngedengerin dulu gitu kali ya, kalau kesah dari anggota ini tuh maunya kayak mana gitu, kita dengerin apa kedua belah pihaknya gitu. Terus balik lagi sih, kita rundikin gitu antara A sama B ini, kalau bisa kita campur keduanya gitu, kita cari jalan tengahnya yang benar-benar apa mengikut sertakan kedua cara ini gitu. Paling gitu sih. Kalau ada yang berantem ya silakan aja. Boleh berantem dong. Iya. Jangan bentuk-bentuk. Iya. Berantem dalam debat lah ya. Iya. Terus kan dari kakak juga kan nih, kan tadi kan tantangan terbesar kan mungkin kayak ada selisih paham gitu ya. Terus juga apa namanya, kalau misalkan ada konflik lain gitu selain komunikasi, itu ada nggak sih tantangan terbesar lainnya gitu selain komunikasi? Selain komunikasi ya. Oh iya. Apa tuh? Iya. Sebenarnya aktifan anggota memang kayak anak-anak Margonda dan Fatmawati ini tuh sangat aktif kalau ketemu. Iya, kalau di chat itu tuh sama sekali ngilang gitu. Iya, responnya tuh iya bener, kayak pasif banget gitu. Kayak kadang sampai harus kayak ngirim bubble chat banyak, di tag satu-satu baru tuh. Jadi kayak
dari awal kepengurusan sampai saat ini tuh itu sih masih hal yang dipikirin, terus gimana sih caranya biar anak-anak itu mau aktif gitu di grup WhatsApp-nya gitu. Memang sekarang sih udah agak mendingan gitu, ada yang aktif, cuma kayak untuk beberapa yang mungkin kurang aktif gitu di pertemuan pun kayak masih yang segan gitu. Jadi kayak itu sih yang masih jadi apa ya, tantangan terbesar di BPH gitu, sampai kayak kadang kalau misalkan takutnya kan ketika menyampaikan info itu nggak sampai gitu, apalagi kan tadi sempat disinggung soal birokrasi ya. Nah, soal birokrasinya pun kan kalau misalkan dari aku sendiri gitu selaku ketua tuh nantinya tuh kita apa ya, segala apa ya, jadi kayak kalau misalkan ada keputusan dari DPP itu tuh pasti nyampe ke aku atau enggak ke BPH yang lain. Nah, kebetulan kan kita juga masih masuk satu grup yang sama juga gitu. Jadi kayak dari DPP-nya menyampaikan satu grup yang ke satu grup yang sama, tapi pasti nanti setelahnya itu kayak dari BPH nanya gitu siapa yang menyampaikan gitu. Tapi ketika kalau misalkan soal surat menyurat ya pasti nanti disampaikannya sama Kak Ayu selaku sekretaris gitu. Tapi kalau misalkan soal keuangan itu pasti dari Kak Lutfi. Nah, kalau misalkan soal in general keseluruhan itu kadang dari aku atau Katian gitu, gimana saling backupnya aja gitu. Kalau aku bisa ya aku, kalau misalkan aku nggak bisa ya Katian kayak gitu. Jadi untuk birokrasinya tuh, untuk BPH ya, birokrasinya itu sebenarnya kalau ada keputusan kita menyampaikan ke Korea dulu. Nah, setelah kalau misalkan kita udah menyampaikan ke Korea, itu nanti dari Korea menyampaikan ke anggotanya gitu. Nah, nanti kalau misalkan emang kayak itu kalau perseorangan gitu ya. Kalau misalkan memang perseorangan, per divisi gitu. Nah, kalau misalkan semuanya gitu pasti kayak sebelum sounding ke anak-anak itu BPH pasti menyampaikan dulu di grup BPH Koor. Nah, nanti tuh setelah Koornya udah tahu nih bakal ada info apa-apanya, nanti baru aku atau BPH yang lain itu menyampaikan ke grup periodenya gitu, ke grup angkatan gitu. Nah, dari situ juga kan kelihatan tuh nanti yang respon siapa gitu kan. Kadang kalau misalkan memang masih nggak ada yang respon, itu tuh nanti aku suka minta tolong ke Koornya, tolong dong buat sounding di grup divisinya gitu. Siapa tahu kalau misalnya lingkupnya lebih kecil itu pada baca, iya, gitu. Kadang kan kalau misalkan di grup angkatan itu kan grup besar maksudnya ya, iya ada banyak orang, takutnya ada yang malas, iya malu juga kan, kayak aduh malu gitu. Jadinya nggak mau ngerespon gitu, cukup baca aja deh. Tapi kan kalau misalkan lingkupnya kecil di grup divisi kan ya udah cuma 10 orang atau kayak 15 orang kayaknya stabil lah ya gitu. Gitu, jadi ya kayak paling gitu sih kayak buat kalau misalkan ngomongin keaktifan gitu. Kalau misalkan emang kita dari di grup besar emang nggak bisa ya udah kita minta tolong ke koornya gitu. Nanti koornya pakai cara masing-masing gitu, atau kalau emang harus BPH langsung yang menyampaikan, kita pakai teknik dengan PC satu-satu tuh. Berarti cara mengatasi konflik keaktifan tersebut di PC satu-satu. Iya. Kalau misalkan nih udah di PC juga tapi tetap nggak dibales nih kan ada aja. Iya ya. Itu cara gimana tuh? Kalau misalkan di PC enggak dibales, tapi dia online gitu ya. Biasanya kan kayak gitu tuh masih ada kegiatan kampus kemarin ya. Nah, kita ketemu, kita omongin lah tuh baik-baik, personal gitu. Masih bisa di kampus, kita ketemu di kampus Iya. dikasih tahu lah ya. Ya kalau ketemu kita sampaikan. Sama sekali nih susah nih untuk Iya. diketemuin gitu. Error aja. Iya. Bisa ditelepon. Ini kan sebelum juga nih surat perintah itu jalan gimana tuh dari proposal penyampaian proposal gimana tuh Kak?
penyampaian proposal. Jadi kalau misalkan setiap ada proker itu kan pasti buat proposal. Kalau misalkan proposalnya internal, prokernya internal, itu proposalnya tuh cukup kita kasih tahu aja ke DPP gitu. Jadi tanda tangan tertingginya itu cukup dari Kak Kaila. Kalau misalkan proker eksternal atau masuk ke RAKT-nya DPP, itu biasanya kita ajukan dulu ke DPP itu sekitar sebulan sebelum ya. 3 minggu gitu, harus 3 minggu karena kan harus nyampai ke siswo itu yang udah pernah dibahas kan Najwa kemarin kan ya. Gitu. Kalau untuk dari proker sendiri kan pasti kan di proker itu sendiri kan ada pertanyaan tadi kan. Nah, untuk pembuatan proposal proker itu masih sekretaris yang ngurus atau dari kepanitiaan tersebut Yang ngurus untuk proposal proker itu dari kepanitiaannya. Tapi dari kepanitiaan itu di make sure lagi ke Iya, tetap aku pantau gitu. Iya. Berarti kan kalau sekretaris ini kan dia yang berurusan dengan dokumen-dokumen lah ya. Jadi kan kayak mungkin dari peminjaman tempat itu kan tugasnya sekretaris kan. Kak, ini proposal pasti kan ada kayak apa langsung Enggak dong. Itu pasti setelah udah selesai itu kita simpen. Kalau aku simpen di laptop sama di Google Drive. Jadi kalau misalkan udah semua nanti sampai akhir periode itu nanti bakal diteruskan untuk periode selanjutnya. Jadi kayak buat pedoman gitu, panduannya mereka. Berarti kan beberapa tugas kan yang sangat cara apa namanya pastikan informasi penting gitu dari apa namanya ketua cabang juga dari DPP itu calon. Ini tadi udah dibahas juga sama Kak Kaila, kalau misalkan ada informasi penting tuh kadang juga minta tolong ke masing-masing korea biar lebih efisien gitu. Kalau misalkan dari Marwati mau menyampaikan informasi ke cabang lain atau DPP itu biasanya kita lewat email atau by chat.